Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang asesmen OTT pembelajaran matematika pada bab asesmen afektif dan karakter yang beranggotakan Ulfa Nur Afifah dengan NIM 0401519058 dan Muhammad Iqbal dengan NIM 0401519060. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Iqbal. Baik, kita mulai dengan pembahasan asesmen afektif dan karakter. Afektif dan karakter. Pada tes respon tipikal mengukur tipikal perilaku dan karakteristik. Tes tipikal respon diperuntukkan mengakses untuk kepribadian, perilaku, sikap atau minat. Cronbach 1990. Dalam pemahaman masyarakat umum, kepribadian, perilaku, sikap, dan atau minat atau semacamnya sering disebut kompetensi rendah atau domain afektif. Melalui tes tipikal respon, guru dapat lebih mengenal emosi dan perilaku anak didiknya sehingga dapat membantu selama tumbuh kembang mereka menuju dewasa. Asesmen afektif, instrumen yang digunakan untuk mengukur perilaku dan kepribadian. Di sekolah biasanya adalah rating scale, penilaian diri, atau teknik proyektif. Rating scale perilaku adalah suatu daftar pernyataan yang menyatakan, menanyakan informasi, bisa orang tua atau guru, tentang kondisi seorang anak dalam suatu dimensi tertentu. Rating scale perilaku, misalnya, petunjuk yang ditanyakan kepada informan mengenai seorang anak dengan kriteria sebagai berikut. Nah, ini nilainya 0 untuk yang jarang atau tidak pernah, 1 yang biasanya atau kadang-kadang, 2 untuk yang sering atau hampir selalu. Skala rating yang diberikan kepada informan terkait seorang anak dapat seperti tabel 10 berikut. Nah, di sini terdapat 4. Yang pertama yaitu memiliki kesulitan untuk memperhatikan, kedua itu berbohong, 2 bermain baik dengan temannya, kemudian berkontribusi dalam diskusi kelas. Kemudian penilaian sikap. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Teknik-teknik tersebut antara lain observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Yang pertama itu observasi perilaku. Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam sesuatu hal. Hasil pengamatan dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah. Contoh format buku catatan harian seperti pada tabel 11, yaitu terdapat nomor, hari dan tanggal kejadian, nama siswa, dan kejadiannya. Selain itu, dalam observasi perilaku dapat juga digunakan daftar cek yang memuat perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan muncul dari peserta didik pada umumnya atau dalam keadaan tertentu. Contoh penilaian sikap menggunakan lembar pengamatan berikut. Pada tabel itu terdapat nama, kemudian komitmen tugas yang dinilai, ada juga kerjasama, ketelitian, dan minat. Kemudian baru jumlah skornya. Nah, kolom aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut. Angka 1 untuk sangat kurang, angka 2 untuk yang kurang, 3 cukup,
4 baik, 5 sangat baik. Skor merupakan jumlah dari skor masing-masing aspek perilaku. Nah, kriteria penilaiannya skor maksimum yaitu 4 dikalikan 5 sama dengan 20. Kemudian untuk skor minimum yaitu 4 dikali 1 yaitu 4. Jika ditetapkan kategori penilaian 5, maka rentang nilainya yaitu 20 dikurangi 4 dibagi dengan 5 yaitu 3,2. Kolom keterangan diisi dengan nilai huruf A, B, C, D, E. A jika jumlah skor 17 sampai 20, B jumlah skor 14 sampai 16, C jumlah skor 11 sampai 13, D jumlah skor 8 sampai 10, dan E jika jumlah skor 4 sampai 7. Berikut ditampilkan tabel 13 tentang lembar observasi bentuk rating scale kemampuan berinteraksi dalam diskusi kelompok. Pada tabel terdapat 5 aspek kemampuan berinteraksi dalam diskusi kelompok. Yang pertama, sikap siswa dalam menerima pendapat. Yang kedua, sikap siswa dalam menerima kritikan. Yang ketiga, kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain. Yang keempat, kemauan untuk membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat. Yang kelima, kesabaran untuk mendengarkan usul teman. Pada setiap aspek terdapat 4 skala. Untuk aspek yang pertama, skala 1, yaitu jika sama sekali tidak mau menerima pendapat teman meskipun pendapat tersebut benar. Untuk skala 2, yaitu jika mau menerima pendapat teman meskipun dengan berat hati atau menunjukkan sikap tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya. Dan untuk skala 3, jika mau mendengarkan pendapat teman meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar. Dan untuk skala 4, jika rela menyatakan atau mau menerima atau mengharapkan orang lain memberikan pendapat. Untuk aspek yang kedua, untuk skala 1, jika sama sekali tidak mau menerima kritikan teman meskipun kritikan yang diberikan memang benar. Untuk skala 2, jika mau menerima kritikan teman tetapi menunjukkan sikap tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya. Untuk skala 3, jika mau menerima kritikan teman meskipun sedikit kurang senang atau setelah teman yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar. Dan untuk skala 4, jika rela mau menerima atau mengharapkan orang lain memberikan masukan. Pada aspek yang ketiga, untuk skala 1, jika tidak pernah atau tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain. Untuk skala 2, jika mau memberikan kritikan dengan kalimat yang sedikit masih berkesan menyalahkan. Untuk skala 3, jika mau mendengarkan pendapat orang lain dengan meminta agar yang disampaikan harus jelas fokusnya. Dan untuk skala 4, jika mau meminta kesempatan berpendapat dan rela jika pendapatnya tidak diterima. Pada aspek yang keempat, untuk skala 1, jika dirinya tidak pernah memberi pendapat. Untuk skala 2, jika mau berikan bantuan atau kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi setelah diingatkan teman lain atau guru. Untuk skala 3, jika mau membantu atau memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat tetapi dengan kalimat yang bernada menyalahkan. Dan untuk skala 4, jika rela membantu, mendorong, atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat. Untuk yang terakhir, pada aspek yang kelima, untuk skala 1, jika selalu berupaya memotong pembicaraan teman. Skala 2, jika sesekali masih berupaya memotong pembicaraan teman.
Untuk skala 3, jika mau mendengarkan pembicaraan berupa informasi, pertanyaan, argumentasi, meskipun kurang serius dalam mendengarkan. Dan untuk skala 4, jika mau mendengarkan pembicaraan berupa informasi, pertanyaan, argumentasi, sampai teman yang menyampaikannya selesai berbicara. Jika kemudian lembar observasi ini dilakukan oleh siswa sesama anggota kelompok, akan dapat diubah menjadi lembar penilaian antar teman atau peer assessment dalam format yang akan ditampilkan sebagai berikut. Ditampilkan tabel 14 tentang lembar penilaian antar teman atau peer assessment terhadap kemampuan berinteraksi dalam diskusi kelompok. Pada tabel terdapat nama, yang pertama nama siswa yang bersangkutan dan nama siswa yang lainnya. Dalam penilaian terdapat 5 hal yang dinilai. Untuk yang pertama, jika sikap siswa dalam menerima pendapat orang lain yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima atau mengharap orang lain memberikan pendapat. Yang kedua, sikap siswa dalam menerima kritikan yang diekspresikan dengan pernyataan mau menerima atau mengharap orang lain memberikan masukan. Yang ketiga, kesopanan dalam memberikan kritikan kepada siswa lain yang diekspresikan dengan cara meminta kesempatan dan rela jika pendapatnya tidak diterima. Yang keempat, kerelaan membantu teman yang lain yang mengalami kesulitan dalam mengemukakan pendapat yang diekspresikan dengan mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat. Dan yang kelima, kesabaran untuk mendengarkan usulan teman yang diekspresikan dengan tidak memotong percakapan teman yang sedang berbicara atau menyampaikan pendapat. Dalam catatan menilai, setiap hal yang dinilai diberi nilai berupa angka 2 jika kamu rasa baik, angka 1 bila kamu merasa cukup, dan angka 0 jika kamu merasa jelek. Berilah nilai pada dirimu sendiri, sehingga cantumkan namamu pada nomor pertama, baru kemudian berilah nilai kepada temanmu. Jumlah seluruh siswa yang telah kamu berikan untuk masing-masing orang. Untuk teknik penilaian sikap yang kedua, yaitu pertanyaan langsung. Sikap juga dapat diukur melalui pertanyaan secara langsung atau wawancara tentang sikap seseorang berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, bagaimana sikap peserta didik tentang pelajaran matematika. Dan selanjutnya, tentang penilaian diri. Penilaian diri merupakan suatu instrumen yang diisi oleh seseorang untuk mendeskripsikan pengalaman kepribadinya termasuk karakteristik emosional, motivasional, interpersonal, dan sikap. Hal tersebut menurut Anastasi dan Urbina pada tahun 1997. Penilaian ini sudah lama digunakan untuk remaja, walaupun penggunanya pada anak-anak relatif baru. Untuk situasi yang rumit, skeptis, anak muda tidak punya keterampilan membaca yang diperlukan untuk menulis penilaian diri. Untuk selanjutnya, pengembangan karakter. Istilah karakter diartikan sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internasionalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, bangun karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan karakter bangsa. Oleh karena itu,
Pendidikan budaya dan karakter bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Pendidikan budaya dan karakter bangsa berfungsi untuk hal-hal berikut. Yang pertama, pengembangan. Pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, perbaikan. Memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Dan yang ketiga, penyaring. Untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Asesmen karakter. Asesmen mengenai karakter seseorang didasarkan pada indikator yang dirinci dari definisi operasional suatu karakter. Asesmen karakter dilakukan secara terus-menerus setiap saat guru berada di kelas atau di sekolah. Model anecdotal record, catatan yang dibuat guru ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai yang dikembangkan, selalu dapat digunakan guru. Pengembangan asesmen karakter, seperti juga pengembangan asesmen lainnya, dilakukan dengan merumuskan. Tahap pertama itu teori mengenai karakter yang dimaksud, kemudian definisi konseptual, kemudian definisi operasionalnya, aspek-aspek ranah bila ada, indikator, banyak butir-butir pengamatan, kemudian dilengkapi dengan rubrik penskoran bila dinyatakan dalam tabel karakter yang akan diukur. Karakter yang akan diukur yaitu apa, kemudian teorinya, definisi konseptual, definisi operasionalnya, aspek dimensinya, kemudian indikator, baru banyak butir pengamatan pernyataan atau pertanyaannya. Nah, kita lihat contohnya. Karakternya itu misalkan jujur. Indikatornya mengatakan sesuai dengan keadaan sesungguhnya mengenai apa yang dilihat, diamati, dipelajari, atau dirasakan. Seperti pada tabel di bawah ini. Contoh anecdotal record untuk menilai kejujuran. Nah, sini terdapat beberapa kolom. Nomor, nama, catatan, dan kriteria. Dari hasil pengamatan, catatan anekdotal, tugas, laporan, dan sebagainya, guru dapat memberikan kesimpulan atau pertimbangan tentang pencapaian suatu indikator atau bahkan suatu nilai. Kesimpulan atau pertimbangan itu dapat dinyatakan dalam pernyataan kualitatif berikut. PT untuk belum terlihat. Apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator. Kemudian ada MT yaitu mulai terlihat apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku dalam indikator tetapi belum konsisten. Kemudian ada MB mulai berkembang apabila peserta didik sudah memperlihatkan tanda dalam indikator dan konsisten. Kemudian ada MK di mana mulai membudaya peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku secara konsisten. Demikian akhir dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat belajar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.